Metode kontrasepsi hormonal KB suntik. Kontrasepsi suntik adalah alat kontrasepsi yang digunakan ke dalam tubuh dalam jangka waktu tertentu, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah diserap sedikit demi sedikit oleh tubuh yang berguna untuk mencegah kemungkinan timbulnya kehamilan. Jenis kontrasepsi suntik. Yang pertama, KB 1 bulan atau Ciclofem. Ciclofem yaitu KB yang digunakan setiap 1 bulan sekali dengan dosis 50 mg yang mengandung hormon estrogen dan progesteron dengan cara disuntik intramuskuler atau di daerah pantat. Yang kedua, KB 3 bulan atau DMPA. DMPA atau depomendroksiprogesteron yaitu KB yang digunakan setiap 3 bulan sekali dengan dosis 150 mg yang mengandung hormon progesteron dengan cara disuntik intramuskuler di daerah pantat. Cara kerja kontrasepsi suntik. Yang pertama, mencegah ovulasi atau kesuburan. Yang kedua, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Yang ketiga, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. Yang keempat, menghambat transportasi gamet oleh tuba falopi. Yang kelima, mengubah endometrium menjadi tidak sempurna untuk diimplantasi hasil konsepsi. Efektivitas kontrasepsi suntik, yaitu kedua jenis kontrasepsi suntik mempunyai efektivitas yang tinggi, dengan 30% kehamilan per 100 perempuan per tahun, jika penyuntikannya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan. Keuntungan KB suntik. Yang pertama, dapat mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, pasien tidak perlu menyimpan obat suntik. Kerugian KB suntik. Yang pertama, pasien setiap bulan atau 3 bulan sekali atau sesuai jadwal yang telah disepakati pada kunjungan sebelumnya harus datang ke tenaga kesehatan untuk suntik. Yang kedua, gangguan haid seperti siklus haid memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, dan tidak haid sama sekali. Yang ketiga, permasalahan berat badan. Berat badan bertambah atau turun beberapa kilogram dalam beberapa bulan setelah pemakaian kontrasepsi suntik. Yang keempat, pada penggunaan jangka panjang dapat menurunkan kepadatan tulang, menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido atau bulu-bulu halus di kulit, sakit kepala, rambut rontok, dan jerawat. Kontraindikasi KB suntik. Yang pertama, wanita hamil atau dicurigai hamil. Yang kedua, perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya. Yang ketiga, wanita yang menderita kanker. Yang keempat, wanita yang tidak haid. Dan yang kelima, wanita yang tensinya lebih dari 140/90. Metode kontrasepsi hormonal pil KB. Pil KB adalah metode kontrasepsi yang berbentuk tablet yang berisi 21-35 biji yang mengandung hormon estrogen dan progesteron atau hanya progesteron saja. Keuntungan pil KB. Yang pertama, tidak mengganggu hubungan seksual. Yang kedua, siklus haid menjadi teratur. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai metode jangka panjang. Yang keempat, dapat digunakan pada masa remaja hingga menopause. Yang kelima, mudah dihentikan setiap saat. Yang keenam, kesuburan cepat kembali. Yang ketujuh, membantu mencegah kehamilan ektopik, kanker ovarium, kanker endometrium, kista ovarium, akne, dan dysmenorrhea. Efek samping pil KB. Perubahan mood dan emosi, perdarahan di luar haid, mual, peningkatan berat badan, turunnya gairah seksual, dan pengerasan payudara. Dosis dan penggunaan pil KB. Yang pertama, dikonsumsi secara rutin tanpa ada yang terlewat. Yang kedua, agar lebih mudah diminum di jam yang sama. Yang ketiga, jika lupa, segera minum pil KB ketika ingat, dan minum di jam yang biasa minum pil KB. Yang keempat, untuk berjaga-jaga, gunakan kondom saat berhubungan, atau jangan melakukan hubungan seksual selama 2 hari. Selain KB pil dan suntik, ada alat KB lain yang dapat disarankan kepada ibu, yaitu KB implan. KB implan, atau yang umumnya lebih dikenal dengan susuk, adalah alat kontrasepsi berbentuk pipa kecil dan lunak yang dipasang di bawah kulit pada lengan sebelah kiri.
KB implan dapat digunakan dalam jangka waktu 3-5 tahun. Waktu pemasangan KB implan yang terbaik adalah hari kedua sampai hari ketujuh dalam siklus menstruasi. Untuk kelebihan KB implan sendiri, tidak mengganggu ASI, dapat mengembalikan kesuburan lebih cepat setelah pencabutan KB tersebut, tidak berefek pada tekanan darah. Untuk efek samping yang mungkin akan muncul dari pemakaian KB implan, yaitu perubahan pola menstruasi yang umumnya terjadi selama 3-6 bulan pertama pemakaian KB implan tersebut. Yang satu ini adalah alat kontrasepsi yang paling aman dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. AKDR atau yang lebih sering dikenal dengan spiral adalah alat kontrasepsi yang menyerupai huruf T yang dipasang di dalam rahim ibu. Alat kontrasepsi ini dapat dipakai dalam jangka waktu 8-10 tahun tanpa dilepas sekalipun, dan mudah untuk mengembalikan kesuburan setelah pencabutan alat tersebut. Adapun jenis AKDR yang sering dijumpai, itu ada banyak sekali jenisnya, yaitu dari Copper T, Noval T, sampai dengan Mirena. Waktu yang disarankan untuk pemasangan KB AKDR yang terbaik adalah selama ibu mengalami menstruasi, yaitu selama siklus menstruasi ibu tersebut. Untuk efek yang timbul setelah pemakaian KB AKDR ini, yaitu perubahan siklus menstruasi ibu yang mungkin terkadang bisa menjadi lebih banyak ataupun lebih sedikit dari menstruasi yang biasanya terjadi pada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai kontrasepsi mantap atau kotak. Kontrasepsi mantap sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu vasektomi dan tubektomi. Vasektomi merupakan salah satu metode KB pada pria berupa pemotongan atau pengikatan saluran sperma. Syarat kerja dari vasektomi, ketika saluran sperma diikat atau dipotong, maka air mani yang keluar ia tidak akan mengandung sel sperma, sehingga untuk mencegah kehamilan, vasektomi memiliki angka 99,9%. Ada beberapa kelebihan dan keterbatasan dari vasektomi. Yang pertama, kelebihan dari vasektomi yaitu sangat efektif, dapat digunakan hampir seluruh pria dan tidak menimbulkan efek samping menurunnya kemampuan seksual. Yang kedua, keterbatasan dari vasektomi adalah sebelum dilakukannya vasektomi harus dipikirkan secara matang karena vasektomi bersifat permanen dan 2-3 bulan setelah vasektomi dilakukan tidak langsung bekerja secara efektif. Jadi ketika ingin berhubungan seksual harus menggunakan kondom atau metode kontrasepsi yang lain. Kemudian kriteria peserta yang dapat menggunakan vasektomi, yang pertama adalah ia yang sudah tidak menginginkan anak lagi, kemudian sukarela, yang ketiga mendapatkan izin dari istri, dan yang keempat, vasektomi ini bisa digunakan pada pria yang memiliki HIV/AIDS, baik yang masih dalam pengobatan maupun yang tidak dalam pengobatan. Kemudian peserta yang tidak bisa melakukan vasektomi yaitu ia yang memiliki penyakit kelamin seperti infeksi, terdapat benjolan, mengidap penyakit kencing manis, dan mempunyai kelainan pembekuan darah. Yang kedua adalah tubektomi atau MOW, metode operasi wanita. Ini salah satu KB pada wanita dengan mengikat atau memotong saluran hidung telur. Cara kerjanya adalah ketika saluran hidung telur dipotong, maka sel telur tidak dapat melalui saluran hidung telur dan tidak dapat bertemu sperma, sehingga dalam pencegahan kehamilan tubektomi mencapai 99,5%. Kemudian kelebihan dari tubektomi sendiri yaitu sangat efektif, mengurangi resiko kanker ovarium, tidak mempengaruhi ketika menyusui, dan berlangsung seumur hidup. Kemudian untuk keterbatasan dari tubektomi sendiri yaitu sebelum melakukan tubektomi harus dipikirkan secara matang karena tubektomi bersifat permanen. Yang kedua, tubektomi tidak melindungi pasien dari infeksi menular seksual. Yang ketiga, setelah melakukan tindakan tubektomi, maka ia harus beristirahat selama kurang lebih 2-3 hari dan tidak boleh mengangkat beban berat kurang lebih selama 10 hari. Kemudian kriteria peserta yang dapat melakukan tubektomi, yang pertama adalah ia yang sudah tidak menginginkan anak dalam keluarganya, yang kedua sukarela, yang ketiga mendapatkan izin dari suami, yang keempat tubektomi ini bisa dilakukan pada wanita yang mengidap HIV atau AIDS.